Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Rahana Salsabila dengan NPM 24170510032 dari kelas Ilkom B. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah TBO, yaitu adalah tugas membuat soal dengan materi teori komputasi dan FSA yang diampu oleh Pak Febi. Jadi pertama-tama saya akan membuka Google Form. Jadi soalnya akan dibuat di Google Form, dan selanjutnya saya akan mengubah namanya dengan format yang sudah disediakan oleh Pak Febi, yaitu mata kuliah, terus tugasnya yang keberapa. Selanjutnya saya akan memasukkan NPM saya, yaitu 2417051032. Oke, selanjutnya saya akan memberikan data diri saya atau memasukkan kolom data diri dengan mengklik tanda tambah yang ada di ujung sini. Nah, saya akan mengkliknya, lalu akan saya masukkan kolom NPM. Selanjutnya saya akan mencentang wajib diisi. Selanjutnya saya akan membuat lagi untuk kolom nama. Lalu saya mengklik wajib diisi. Saya membuat lagi untuk kolom kelas. Wajib diisi, dan opsi pertama adalah kelas A, dan opsi kedua adalah kelas B. Selanjutnya saya akan membagi bagian yang kedua, merupakan kolom untuk soalnya, yang akan saya ganti menjadi finite state automata. Selanjutnya saya akan mengklik tambah untuk membuat pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang saya buat adalah pertanyaan yang berkaitan dengan perbedaan antara DFA dan juga NFA, deterministic finite automata dan juga non-deterministic finite automata. Jadi soal yang akan saya buat itu saya mengambilnya dari Google ataupun sumber-sumber yang sudah saya kumpulkan. Selanjutnya saya akan memasukkan regex. Jadi regex ke link FSM yang sudah diberikan oleh Pak Febi. Jadi apa itu regex? Regex itu adalah regular expression. Itu adalah pola atau pattern yang digunakan untuk mencocokkan string atau teks. Jadi regex ini sering dipakai dalam pencarian teks atau validasi input dan analisis bahasa formal. Dari dalam teori bahasa dan automata ini, regex itu berhubungan dengan bahasa reguler, yaitu himpunan string yang bisa dikenali oleh finite automata. Jadi sebuah regex itu sebenarnya adalah cara singkat untuk menuliskan bahasa reguler. Gitu. Jadi di sini saya akan memberikan atau memasukkan regex yang sudah saya kumpulkan di note saya. Di sini sudah saya kumpulkan. Selanjutnya saya akan memasukkan yang DFA. Ya, ada di situ ada A ditambah B dikali A. Saya akan memasukkannya. Jadi untuk sedikit penjelasan antara A ditambah B dikali A. Jadi di sini itu kali itu artinya clean start. Jadi itu kalau misalnya kita memasukkan tanda kali di simbol tertentu, itu akan berartikan simbol tersebut boleh diulang selama 0 kali ataupun lebih gitu. Jadi 0 atau lebih. Selanjutnya untuk tambah, jadi untuk tambah di dalam regex itu adalah satu atau lebih dari simbol atau kelompok yang ada di depannya. Jadi bedanya
simbol T, simbol tambah sama simbol kali itu, kalau misalnya kali itu pengulangannya 0 atau lebih, boleh tidak ada sama sekali. Sedangkan kalau tambah itu harus ada minimal sekali gitu. Terus fungsi dari tanda kurung dalam regex, tanda kurung itu disebut grouping atau capturing group, yaitu artinya apapun yang ada di dalam kurung itu dianggap satu kesatuan pola. Jadi kalau misalnya ada operator seperti kali, tambah, ataupun tanda tangan setelah kurung, operator itu berlaku untuk seluruh isi kurung itu, dan bukan hanya satu karakter aja. Oke, selanjutnya kita akan memasukkannya, dan kita jangan lupa untuk mengganti generate FSM type-nya itu sebagai DFA, karena kita akan membuat soal DFA gitu. Kita create automata, dan di sini kita sudah mendapatkan transisi dari grafik DFA-nya. Lalu kita SS atau kita screenshot. Selanjutnya kita membuat yang selanjutnya, yaitu adalah A ditambah B dalam kurung dikali AB di dalam kurung A tambah B dalam kurung kali. Ini juga tipenya adalah DFA ya. Nah, kita sudah menemukan transisi grafiknya, lalu kita akan screenshot lagi untuk pilihan gandanya. Tuh. Selanjutnya adalah NFA. Nah, kita ubah tipenya sebagai tipe NFA, lalu kita masukkan regex-nya. Ya, kita masukkan regex-nya A tambah B. Selanjutnya kita menemukan transisi grafiknya, dan jangan lupa untuk di screenshot. Oke, selanjutnya kita ubah lagi tipenya sebagai DFA. Lalu kita masukkan regex-nya, yaitu dalam kurung B dikali dalam kurung AB dikali AB dikali tutup kurung dikali tutup kurung. Selanjutnya kita create automata, dan kita mendapatkan transisi grafiknya, lalu kita screenshot. Selanjutnya saya akan membuat soal di Gform. Nah, soalnya itu adalah manakah dari gambar berikut ini yang merupakan NFA atau non-deterministic finite automata. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan opsi pertama. Opsi pertama merupakan gambar yang sudah kita screenshot tadi. Kita akan memasukkan screenshotan gambar yang DFA yang pertama. Oke, opsi pertama sudah dimasukkan. Selanjutnya opsi yang kedua, kita masukkan yang DFA yang kedua, tipe DFA yang kedua. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini kita ubah simbolnya sebagai A, B, dan C saja, karena agar mempermudah. Oke, yang opsi ketiga sudah kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan opsi keempat. Yaitu yang D. Kemudian kita centang wajib diisinya. Jawaban yang benar adalah jawaban yang C, karena itu merupakan NFA. Nah, kita masukkan pernyataannya. Kenapa jawaban yang benar adalah C? Atau jawaban yang salah itu adalah A, B, dan D. Jadi, kenapa jawaban yang salah adalah A, B, dan D? Itu karena setiap state memiliki
transisi yang jelas dan hanya satu pada setiap simbol input, sehingga gambar ABD itu termasuk ke dalam kategori DFA atau Deterministic Finite Automata. Selanjutnya jawaban yang benar itu adalah yang C. Kenapa? Karena terdapat state yang memiliki lebih dari satu kemungkinan transisi untuk simbol yang sama. Hal ini dinamakan non-deterministic finite automata. Kemudian kita klik selesai. Kita akan masukkan link YouTube-nya nanti di situ. Di bab penjelasan, jadi pada bab penjelasan ini saya memakai PowerPoint dari Pak Feby yang akan menjelaskan tentang DFA dan juga NFA pada finite state automata. Jadi di sini FSA itu dibedakan menjadi dua, yaitu DFA atau deterministic finite automata dan juga NFA atau non-deterministic finite automata. Jadi di DFA ini automata itu berhingga yang tertentu, sedangkan di NFA itu automata berhingga yang tidak menentu. Nah, apa sih deterministic finite automata itu? Dari PowerPoint yang saya baca di sini, deterministic finite automata dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Maksudnya DFA itu adalah mesin hingga yang setiap state-nya itu memiliki satu transisi. Jadi hanya ada satu transisi pasti untuk setiap simbol input. Jadi kalau misalnya kita membaca simbol tertentu, DFA hanya punya satu pilihan jalur menuju state berikutnya. Selanjutnya, ini ada contoh mesin DFA. Contoh mesin DFA itu seperti ini. Jadi di sini ada 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Lalu di sini ada simbol. Simbolnya itu ada 2 juga, yaitu adalah A dan B. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasikan DFA yang di atas ini dari simbol-simbol yang ada di sini. Di sini Q besar itu merepresentasikan state. Jadi state-nya itu ada Q0, Q1, dan Q2. Lalu ada sigma. Sigma ini mengartikan simbol-simbol inputnya itu adalah A dan B. Selanjutnya di sini ada S besar. S besar ini simbolnya merepresentasikan sebagai simbol pertama, state pertama. Dan F besar itu adalah final state yang disimbolkan dengan Q2. Jadi selain disimbolkan dengan Q2, state terakhir ini juga disimbolkan dengan lingkaran ganda atau lingkaran, ada 2 lingkaran seperti yang ada di gambar seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari DFA ini, setiap jalur-jalur transisi atau panah-panahnya itu hanya menuju ke satu state saja dan tidak bercabang seperti NFA. Jadi di sini DFA itu hanya menuju ke satu state. Jadi Q0 ini menginputkan A dan dia looping ke dirinya sendiri. Sedangkan jika menginputkan B, maka dia akan menuju ke Q1. Seperti Q1 juga, dia ketika menginputkan B, maka dia akan ke Q2. Seperti itu. Jadi setiap panah atau jalur transisi itu hanya menuju ke satu state saja dan tidak lebih dari satu. Seperti itu. Selanjutnya, kita menuju ke non-deterministic finite automata. Jadi pengertian dari PowerPoint, untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan, dan dari suatu state itu bisa terdapat 0, 1, atau lebih transisi dari masukan yang sama. Nah, jadi NFA ini adalah mesin yang memungkinkan sebuah state memiliki lebih dari satu transisi.
untuk simbol input yang sama. Jadi kan kalau DFA tadi hanya satu transisi untuk setiap simbol input, sedangkan NFA ini boleh lebih dari satu. Bahkan bisa juga memiliki transisi yang kosong gitu, jadi tidak ada transisi. Sehingga NFA ini bisa dikategorikan sebagai mesin yang memiliki beberapa kemungkinan jalur saat membaca suatu input ya. Oke, selanjutnya kita akan ke perbedaan DFA dan NFA. Jadi perbedaan DFA dan NFA ini ada pada fungsi transisinya. Jadi kalau misalnya DFA itu untuk setiap pasangan state dan masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Sedangkan NFA itu untuk setiap pasangan state dan masukan bisa memiliki 0 atau lebih state berikutnya. Nah, kita kembali ke Google Form. A, B, dan D itu merupakan DFA. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap transisi yang ada di A, B, dan D ini menuju ke masing-masing satu transisi satu state saja, yaitu ketika 0 diinputkan A, maka dia akan menuju ke state 1 seperti itu. Jadi dia tidak bercabang seperti yang C. Bisa kita lihat di yang C ini dia bercabang. Ketika state 2 ini menginputkan A, itu dia menginputkan ke dua state sekaligus, yaitu ke state 3 dan juga ke state 1, di mana state 1 merupakan final state yang bisa kita lihat dan bisa kita tandai dengan lingkaran ganda. Selanjutnya, di sini state 4 juga ketika kita menginputkan B, dia menuju ke dua state sekaligus, yaitu ke state 1 dan state 5. Ini menandakan bahwa C adalah NFA atau non-deterministic finite automata karena transisinya lebih dari satu state seperti itu. Nah, kalau yang D ini juga DFA, kenapa? Karena setiap transisinya hanya menuju ke satu state saja. Seperti itu. Baik, untuk penjelasannya akan saya buat di link YouTube. Akan saya masukkan ke link YouTube ya, akan saya tempelkan URL-nya di sini. Selanjutnya seperti itu. Hanya sekian video saya pada hari ini. Terima kasih, semoga paham dengan penjelasan yang saya berikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.